Pemirsa, diskusi ini betul-betul semakin panas. Udah di luar limit yang kita mau. Hanya saya ingin menasihatkan bahwa dalam diskusi intelektual, argumen harus dijawab dengan argumen. Jangan latar belakang orang, kemudian dia dari mana, dijadikan pembenaran untuk mengalahkan orang itu. Argumennya yang kita lawan. Saya bikin intermezzo. Saya persilakan Pak Roni Purba. Yang mana Pak Roni Purba? Silakan Pak Roni Purba, apa yang Anda alami dengan klien Anda? Terima kasih Bang Karni. Terlebih dahulu saya menyampaikan salam dari Bang Salah. Beliau tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Mengenai pengajuan gerasi, di sini kami mempunyai 2 klien yang sampai saat ini kami telah mengajukan gerasi, tapi tidak pernah sampai saat ini tidak ada keputusan dari Presiden. Yang pertama adalah klien kami Bahar bin Matar. Beliau ini sudah berumur 69 tahun, telah dipenjara sejak tahun 1969 sampai saat ini. Jadi kalau kita hitung sudah sekitar 42 tahun lebih telah dipenjara. Pengajuan gerasi telah kami lakukan baik oleh klien kami sendiri maupun oleh kami sendiri sebagai tim kuasa hukum. Yaitu pada tahun 73 di mana gerasinya ditolak, kemudian kami diajukan lagi pada tahun 95, tidak mendapat tanggapan dari Presiden. Pada tahun 2004 diajukan oleh klien kami juga sendiri melalui Pengadilan Negeri Tembilahan, tidak ada keputusan dari Presiden. Pada tahun 2007 melalui Komnas HAM mendapat tanggapan bahwa gerasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti. Dan terakhir pada 20 Oktober 2011 kami mengajukan gerasi kembali karena ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 dan tanggapan baik dari Menkumham, Menko Polhukam, Menteri Sekretariat Negara bahwa pengajuan gerasi tersebut masih dalam proses pengkajian. Padahal klien kami sudah menghuni penjara selama 42 tahun dan menurut keterangan dari dokter, klien kami telah mengidap penyakit permanen dan sudah lanjut usia dengan usia yang 69 tahun. Jadi berapa presiden yang dilewati untuk pengajuan gerasi? Saya rasa saya juga belum lahir, Pak. Tahun 69. Yang kedua, Yang kedua Ruslan Abdul Ghani. Jadi dia ini terpidana, sebelumnya Bahar bin Matar ini terpidana mati, Pak. Yang kedua Ruslan Abdul Ghani, dia ini terpidana seumur hidup tahun 2005. Dan keterangan dari dokter dan baru tadi siang saya terima info bahwa orang ini, klien kami ini mengidap penyakit kelainan jiwa dan tadi siang telah berlari, mohon maaf, telanjang, tidak pakai busana di LP Semarang. Dan kami juga sudah mengajukan gerasi ini tapi tidak mendapat tanggapan dari Presiden. Gerasinya tidak ditolak atau tidak dapat tanggapan? Masih dalam proses pengkajian, Pak. Proses terus. Sampai kapan kita nggak tahu prosesnya. Dan perlu untuk informasi, kami sudah mendapat rekomendasi langsung dari Komnas HAM yang menyuruh Presiden untuk segera mengabulkan gerasi. Meminta Presiden untuk mengabulkan gerasi dari Bahar bin Matar. Begitu juga dengan dari lembaga ombudsman, Pak. Jadi ada 2 hal yang mungkin saya pertanyakan di sini, mengutip pernyataan dari Bang Ahmad Yani. Apakah klien kami ini Bahar bin Matar ini harus menjadi warga negara asing dulu atau melakukan tindak pidana yang dihukum pidana mati di negara lain biar mendapat gerasi? Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengutip bahwa tadi dari pihak Menteri menyatakan bahwa mereka bangga menyatakan Malaysia telah memberikan pengampunan kepada
beberapa warga negara Indonesia. Malaysia sendiri bisa mengampuni warga negara kita, Pak. Bagaimana dengan warga negara kita sendiri? Apakah tidak bisa diberikan pengampunan? Mudah-mudahan ini didengar oleh yang berkepentingan dan di sini ada Ketua Komisi 3 Hukum DPR. Mudah-mudahan juga menyampaikan aspirasi Anda ke Presiden. Ya, Pak Karni, saya minta setengah menit aja. Saya minta 30 detik aja Pak Karni. Saya minta setengah menit aja. Saya mau menjelaskan karena tadi sudah terlanjur pada waktu Pak Karni tidak ada di tempat. Ada insiden kecil, kemudian saudara Ruhut Sitompul menyuruh keluar, itu preman. Saya perlu jelaskan. Yang bersama dengan saya ini pendiri Granat, Ibu Hana Wijaya. Beliau adalah seorang notaris. Kemudian dia seorang wira swasta. Yang ini Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Ashar Suryo Broto, Sekretaris Jenderal DPP Granat. Yang ini adalah Pak Kolonel Angkatan Laut Sarmuji, salah satu ketua. Yang tadi dikatakan mungkin preman disuruh keluar adalah Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Tommy Yakobus. Beliau mantan Kapus Cegah BNN dan mantan Kapolda Papua. Jadi bukan preman. Itu yang perlu saya jelaskan. Oke. Saya Henry Yosudiningrat, Ketua Umum DPP Granat dan seorang advokat yang profesional. Terima kasih. Saya minta tidak diperpanjang. Saya jelaskan kenapa saya bilang preman. Saya tadi mau dipukul pakai gelas. Jangan diperpanjang kalau nggak mau panjang. Saya kira nggak perlu diteruskan. Ini banyak saksi. Kalau gitu nanti panjang urusan. Banyak saksi. Enggak mau panjang. Kalau begitu nanti panjang dulu. Saya minta udah cukup. Ya, saya kalau nggak panjang itu. nanti. Sedih aku lihat kau ya. Nanti panjang. Boleh. Cukup. Ya. Janganlah berjiwa preman ya. Oke bos. Terima kasih. Jangan nanti panjang jadi saya urusannya. jelaskan. Jangan hanya membela diri. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Ini banyak saksi tadi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekarang saya kasih Ketua Komisi Hukum. Baik, terima kasih Bang Karni. Jadi terlepas dari diskusi dari tadi, ada beberapa hal yang mungkin sebenarnya sudah menjadi sebuah kesimpulan. Pertama, gerasi itu sebenarnya yang belum muncul di sini adalah itu bukan upaya hukum, sehingga tidak bisa logika pertimbangan hukum selalu dipakai di dalam proses ini. Yang namanya upaya hukum itu yang selama kita kenal di KUHAP itu adalah banding, kasasi, dan upaya hukum luar biasa itu adalah PK. Gerasi itu rumahnya berbeda. Jadi gerasi itu apabila orang itu diberikan gerasi, itu bukan berarti kesalahannya diampuni. Tidak itu. Itu prinsip yang hakiki yang ada dalam gerasi. Tetapi itu adalah pengurangan, penghapusan dan sebagainya aspek hukumannya. Kesalahannya tetap. Saya kira ini yang perlu diluruskan. Yang kedua, kami menjadi sangat bingung ketika dikatakan bahwa kepala negara itu sudah tidak ada. Ini saya kira menjadi perlu kita buka kembali. Apakah benar ada sebuah negara tidak memiliki kepala negara? Yang kami tahu, kepala negara itu di beberapa negara itu berbeda-beda. Tidak semuanya presiden. Itu yang kami tahu. Tapi selalu ada. Ada dia berupa sultan, ada dia menjadi raja, ada dia ratu, ada juga presiden. Ada juga presidennya kepala negara, perdana menterinya kepala pemerintahan. Dalam konteks seperti ini saya kira, mari kita posisikan dengan bagus. Di mana-mana posisi gerasi pengampunan itu posisi kepala negara. Pasti itu. Kenapa begitu? Karena kepala pemerintahan tidak boleh mengintervensi yudikatif. Tapi kepala negara itu berada di luar itu. Kebetulan di Republik ini, kepala negara dengan kepala pemerintahan menjadi satu. Itu saja menyebabkan kita sulit membedakan. Apalagi kemudian sudah ada interest-interest pribadi yang penting menyerang SBY, yang penting menyerang presiden, kita cari kelemahannya. Sehingga logika-logika dasar kita terhadap ketatanegaraan kita menjadi kita kubur di dalamnya. Itu menurut saya. Kemudian yang kedua, tentu saya juga berharap sahabat-sahabat saya untuk pelan-pelan dikit untuk interpelasi. Mungkin mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi lebih dalam konteks berdiskusi. Saya yakin Pak Suding ini orang yang cukup kritis, gairah, tetapi mungkin kita kembalikan ke dalam konstitusi, nanti kita diskusi lebih mendalam. Tetapi saya melihat amanat konstitusi pasal 14 ayat 1 itu jelas ranah gerasi itu hanya ada dua lembaga. Presiden dengan menggunakan pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau amnesti dan abolisi seperti pasal 14 ayat 2 konstitusi kita, itu ada ranah DPR masuk di dalamnya. Dibuka peluang.
karena dia harus ada pertimbangan daripada DPR. Nah, dalam posisi seperti ini, mari kita kembalikan posisi legislatif, eksekutif, yudikatif. Ketika dia posisi kepala negara, dia berada tidak di dalam posisi eksekutif itu, tapi dia ada di atas itu. Karena itulah kemudian tidak dibahasakan ketika gerasi itu Mahkamah Agung bisa mengintervensi kepala negara, tidak. Begitu juga legislatif tidak bisa mengintervensi kepala negara. Dalam konteks seperti ini tentu kita berharap gerasi dalam konteks hukum itu sebenarnya sudah tidak ada masalah dan semua mengakui di sini sudah nggak ada masalah. Sebenarnya masalahnya kan masalah nggak cocok ini, subjektif sekali. Harusnya begini, itu subjektif. Biarkanlah subjektivitas itu dimiliki oleh seorang presiden selaku kepala negara. Kapan dan siapa yang akan diberikan gerasi? Karena gerasi tidak untuk semua. Bukan berarti satu orang narkoba diberikan gerasi, seluruh narkoba digitukan. Satu orang pembunuh, kemudian seluruhnya. Bukan begitu logika gerasi. Baik. Gerasi itu logikanya di luar hukum. Ya. Terima kasih. Baik, Bang Karis. Kita Bang istirahat Karni. sejenak.